Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang membahas tentang sejarah kebudayaan Islam di Nusantara. Kali ini kami akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat sosok Syekh Siti Jenar, seorang wali kontroversial yang ajarannya dianggap sesat oleh sebagian umat Islam. Siapa sebenarnya Syekh Siti Jenar dan bagaimana perjalanan hidupnya? Mari kita simak bersama. Syekh Siti Jenar adalah salah satu tokoh penyebar Islam di tanah Jawa. Ia memiliki banyak nama. Menurut Kiai Haji Abdurrahman Ar-Raisi, Syekh Siti Jenar bernama Sidi Dinar, yang kemudian oleh orang Jawa dipanggil menjadi Siti Jenar. Nama-nama yang lain seperti Syekh Abdul Jalil, Syekh Lemah Abang, Syekh Lemah Birit, dan Sunan Jepara. Nama Siti Jenar sendiri berasal dari kata Siti yang berarti tanah dan Jenar yang berarti merah atau kuning kemerahan, yang menggambarkan warna kulitnya yang eksotis. Asal-usul Syekh Siti Jenar tidak diketahui dengan pasti karena ada banyak versi yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa ia berasal dari Persia. Ada juga yang mengatakan bahwa ia berasal dari Semenanjung Malaka. Ada yang mengatakan bahwa ia berasal dari Cirebon, dan ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah anak dari Sunan Ampel. Yang pasti, ia adalah seorang keturunan Nabi Muhammad SAW yang memiliki ilmu agama yang tinggi sejak kecil. Syekh Siti Jenar tiba di Nusantara saat berusia 17 tahun mengikuti ayahnya yang berdagang sekaligus berdakwah di Selat Malaka. Di sana, ia belajar banyak tentang Islam dari para ulama dan ahli sufi. Ia juga bertemu dengan Sunan Giri yang kemudian menjadi sahabatnya. Setelah ayahnya meninggal, ia melanjutkan perjalanannya ke tanah Jawa dan menetap di Jepara. Di sana, ia mendirikan pesantren dan mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Syekh Siti Jenar dikenal dengan ajarannya yang cukup kontroversial, yaitu Manunggaling Kaula Gusti, yang berarti penyatuan antara hamba dan Tuhan. Ajaran ini membuat dirinya dianggap sesat dan menyesatkan oleh sebagian umat Islam karena dianggap mengingkari syahadat dan mengaku sebagai Tuhan. Sedangkan sebagian umat Islam lainnya menganggap Syekh Siti Jenar adalah seorang sufi yang sudah menyaksikan hakikat Tuhan yang tidak ada yang lain selain dia. Ajaran Syekh Siti Jenar ini menimbulkan pertentangan dengan para wali songo yang menekankan aspek formal dan syariat dalam beragama. Mereka khawatir bahwa ajaran Syekh Siti Jenar akan mengacaukan proses penyebaran Islam di tanah Jawa. Mereka juga khawatir bahwa ajaran Syekh Siti Jenar akan mempengaruhi murid-muridnya yang banyak dan berpengaruh. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengadili dan menghukum mati Syekh Siti Jenar dengan alasan telah berbicara kufur dan melampaui batas. Syekh Siti Jenar tidak takut mati karena ia yakin bahwa mati hanyalah peralihan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ia juga yakin bahwa ia tidak akan hilang karena ia dan Tuhan adalah satu. Ia pun menjalani hukuman mati dengan tenang dan sabar. Ia dipenggal kepalanya di depan umum dan jasadnya dibuang ke sungai. Namun, konon jasadnya tidak tenggelam, melainkan mengapung dan berubah menjadi bunga teratai putih dan melambangkan kesucian dan keindahan. Keberadaan Syekh Siti Jenar secara fisik masih menjadi perdebatan. Lokasi di mana jasadnya dikebumikan setelah dihukum penggal pada masa-masa akhir kepemimpinan Raden Fatah masih simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa makamnya ada di Jepara, dan ada yang mengatakan bahwa makamnya ada di Cirebon. Ada yang mengatakan bahwa makamnya ada di Kudus, dan ada juga yang mengatakan bahwa makamnya ada di Demak. Pada mulanya, kedatangan Syekh Siti Jenar di tanah Jawa disambut dengan gembira karena dia seorang alim yang tekun. Para wali mengangkat saudara kepadanya.
Maka Syekh Siti Jenar diberi keleluasaan dan dibantu untuk menyebarkan pahamnya. Ia bebas keluar masuk istana dan daerah-daerah kekuasaan Demak seperti wali-wali yang lainnya. Ajarannya cepat memperoleh banyak pengikut. Bahkan Bupati Pengging Ki Kebo Kenanga menjadi salah satu penganut paham Syekh Siti Jenar yang amat setia. Namun Sunan Kudus mulai menampakkan tanda yang kurang beres. Suluk-suluk itu tampaknya akan bisa berbahaya. Amalannya, aku adalah kebenaran abadi, aku adalah zat ilahi, Allah berada di dalam aku sebagaimana aku berada di dalam Allah. Ini adalah ajaran wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti, yang hanya bisa diresapi oleh orang-orang yang sudah makrifat, yaitu kaum khawasul khawas. Sunan Kudus buru-buru memperingati Raden Fatah yang pada saat itu merupakan sultan di kerajaan Demak. Namun sultan menganggap keadaan jangan dipergawat dulu dengan pertentangan-pertentangan di dalam, sebab Demak masih menghadapi perjuangan yang lebih berat, yakni menjadikan Demak sebagai kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara untuk mendukung dakwah dan agama. Akibatnya, Syekh Siti Jenar semakin berani terang-terangan membuka rahasianya. Di depan murid-muridnya ia berkata, "Syekh Lemang Abang yektinipun ingkene ora ono amung pangeran sejati. Awit Syekh Lemang Abang iku wajahing pangeran jati. Nadian sira ngaturana ing pangeran kang sejati. Lamun Syekh Lemah Abang ora, mongso kelakon yekti." Sunan Kudus sekali lagi melihat bahaya mengancam ketika dirasakannya akibat ajaran Syekh Siti Jenar. Kepatuhan sementara punggawa-punggawa kepada sultan semakin mengendor. Militansi dan disiplin yang diperlukan dalam membina kekuatan telah goyah akibat masing-masing pribadi mempunyai kebebasan mutlak tanpa kekuasaan, tunduk kepada orang lain. Ki Kebo Kenanga, Bupati Pengging, dipanggil menghadap ke Demak untuk mempertanggungjawabkan kepercayaannya yang dianutnya. Di muka para wali ia diminta bertobat dari kesesatannya agar tidak membentangkan paham yang dianutnya kepada rakyat umum, terutama untuk mencegah pengaruh buruk yang akan menimpa masyarakat luas. Ki Kebo Kenanga alias Ki Ageng Pengging tetap bersikeras pada pendiriannya. Maka dengan terpaksa sekali beliau dijatuhkan hukuman mati oleh Sunan Kudus sesuai usulan Sunan Kalijaga yang disetujui oleh Sunan Giri. Setelah itu diputuskan pula hukuman mati yang sepadan kepada gurunya, yaitu Syekh Siti Jenar, karena dia ini pun tidak bersedia mengengkang dirinya agar pahamnya tidak disebarluaskan ke masyarakat umum. Syekh Siti Jenar pun memilih mati daripada harus menghentikan kegiatan dakwahnya di tanah Jawa. Ia mengerti pengaruh jelek yang ditimbulkan oleh pahamnya. Ia mengakui ajarannya telah menyebabkan banyak akibat buruk yang merongrong semangat perjuangan rakyat. Tapi ia menganggap kewajiban menyampaikan paham itu tidak boleh dihentikannya. Adapun akibat buruk itu bukan kesalahannya, hanya kebodohan orang yang menerima ajarannya saja. Karena itulah, satu-satunya jalan Sunan Kudus memerintahkan hukuman mati atas diri Syekh Siti Jenar. Bukan karena benci atau memusuhi ajarannya, tapi lantaran mengambil suatu alternatif. Lebih baik menumpas madorot yang lebih besar daripada mempertimbangkan manfaat yang lebih kecil. Daf'ul mafasid aula min jalbil masalih. Maka tatkala pelaksanaan eksekusi itu dijalankan, pada hakikatnya yang dibunuh bukanlah Syekh Siti Jenar, tapi pengaruh sesat dari ajarannya. Wali ini pun dengan ikhlas menerima keputusan itu, sebab ia yakin dengan demikian akan bertemu dengan Tuhannya.
Demikian pula Sunan Kudus. Setelah peristiwa tersebut terjadi, ia berkata dengan penuh kepercayaan, Syekh Siti Jenar kafir di kalangan manusia, tapi mukmin di hadapan Allah. Demikianlah cerita Syekh Siti Jenar, seorang wali Allah yang kontroversial, yang ajarannya dianggap sesat oleh sebagian umat Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.